Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Griselda Kadisa Kawiswara, absen 16 dari kelas 11 IPA 6, akan mempresentasikan tentang menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Definisi atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, atlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Yang pertama ada lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter dan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Keterampilan gerak lompat jauh. Pertama, tahapan awal. Tahapan awal terdiri ada dua. Yang pertama, berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. 2. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada langkah-langkah akhir. Yang kedua, tahap tolakan. Tolakan harus disertai tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. 2. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. 3. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Yang keempat, kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima, pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Tahap yang ketiga, tahap sikap saat melayang di udara. Yang pertama, gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Yang kedua, kedua lengan harus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Yang kedua, gaya menggantung atau hangstyle. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang. Kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Tahap yang terakhir, tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengepir. Melakukan gerakan lompat jauh secara keseluruhan. Yang pertama awalan, lalu tolakan, posisi di udara, dan mendarat. Yang kedua ada jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah dalam posisi tegak lurus atau tidak bengkok pada lutut sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kategori keterampilan gerak jalan cepat. Perbedaan jalan dan lari. Definisi jalan adalah gerak berpindah tempat dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Definisi lari juga sama dengan jalan, tetapi dengan ritme lebih cepat dari berjalan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Memperhatikan tongkok, mempertahankan badan agar tetap tegak dan pundak tidak terangkat saat tangan mengayun.
2 posisi kepala, 3 waktu kaki waktu melangkah. Yang keempat, gerakan lengan dari bahu. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. Yang pertama, melakukan teknik jalan cepat. Yang kedua, fase tumpuan kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan yang dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase relaksasi, fase dorongan. Yang terakhir ada lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Kategori keterampilan gerak lempar lembing. Tahapan-tahapan melakukan gerak lempar lembing. Yang pertama, cara memegang lembing. Pertama, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk atau cara Finlandia. Pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan mata lembing serong hampir menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang pangkal ujung dari tali bagian belakang. Sedangkan jari-jari lainnya turut memegang lilitan pegangan di atasnya dalam keadaan lemas. Dengan cara Finlandia ini, jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah atau cara Amerika. Pertama, lebih diletakkan pada telapak tangan dengan mata lembing serong hampir menuju ke arah badan. Kemudian jari telunjuk memegang pangkal dari ujung tali di bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing serta dalam keadaan lurus. Sedangkan ketiga jari lainnya berhimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali lembing. Jadi dengan pegangan cara Amerika ini, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Yang terakhir ada pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah. Cara menjepit atau cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Cara membawa lembing. Yang pertama, lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala, dan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau house step pada waktu akan melempar. Yang kedua, membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. Yang ketiga, membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas, melewati pundak sebelah kanan. Lari ancang-ancang atau awalan, tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Dalam lempar lembing, ada dua macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang atau cross step, dikenal dengan lempar lembing gaya silang, dan awalan jangkit atau house step, dikenal dengan lempar lembing gaya jangkit. Sifat-sifat teknisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Yang ketiga, lengan diupayakan tetap tenang stabil. Yang keempat, lari percepatan adalah rileks, terkontrol, dan berirama 6-12 langkah. Yang kelima, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum, yang adalah dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. 5 langkah berirama. Dalam tahap 5 langkah berirama, pelempar dalam gerakan dipercepat lebih lanjut dan pelempar mempersiapkan tahap pelepasan lembing. Fase lari 5 langkah berirama atau penarikan tujuannya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar.
Berikut sifat-sifat teknisnya. Yang pertama, penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Yang kedua, bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Yang ketiga, lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Yang keempat, lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Yang kelima, mata lembing adalah dekat dengan kepala. Melepas lemparan, bagian dari 5 langkah berirama. Yang pertama, fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat-sifat teknisnya adalah siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Badan bergerak ke depan, siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif, sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dengan badan. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Yang kedua, fase pelepasan atau delivery, tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat-sifat teknisnya adalah sebagai berikut. Kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Lengan pelempar harus sedikit mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik atau nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dan membawa lembing tersebut. Usahakan agar menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.